Selamat pagi semuanya, shalom. Bapak Ibu saudaraku sekalian, ini adalah ibadah dalam rangka perayaan ulang tahun pelayanan kita ke-10, ulang tahun SBC Ministry ke-10. Dan kita bersyukur kita diberi kesempatan bisa bersama-sama melewati 10 tahun perjalanan rohani gereja ini. Ini bukan ulang tahun saya, ini bukan ulang tahun pengurus, ini bukan ulang tahun sebagian orang, tetapi ini ulang tahun kita sekalian. Bapak Ibu saudaraku sekalian, di ulang tahun yang ke-10 ini saya memberi judul khotbah dalam hari ulang tahun kita, bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Sekali lagi Bapak Ibu saudaraku sekalian, 10 tahun usia ministry kita. 10 tahun bukan usia yang dewasa, tetapi juga bukan usia yang disebut anak-anak. Mungkin sudah masa transisi untuk masuk masa remaja dan sebentar lagi menginjak dewasa. Kalau sekolah mungkin kelas 4 atau 5 SD dan pelajaran yang sudah diterima untuk SD biasanya sudah dapat 80%. Artinya bahwa kalau ini bicara ministry, bicara pelayanan, kalau ini bicara fondasi, karena kurang lebih 10 tahun ini saya berpikir kita baru meletakkan fondasi. Ibarat kita bangun rumah, sebenarnya kita baru membangun fondasinya. Dan fondasinya juga belum selesai. Terus kita bangun sampai kuat. Kalau Bapak Ibu saudaraku sekalian ngerti dunia kontraktor, belajar dalam konsep membangun rumah, semakin rumah itu tinggi, semakin rumah itu agung, semakin rumah itu besar, maka fondasinya harus semakin kuat. Kalau fondasinya tidak kuat, maka nanti akan jadi masalah baru setelah rumah itu, bangunan itu berdiri, bisa roboh. Demikian juga dengan pelayanan, semakin pelayanan tersebut punya visi yang besar, visi yang agung, maka fondasinya juga harus semakin kuat. Kalau tidak, nanti hancur di tengah jalan. Makanya tidak heran kalau banyak pelayanan dimulai dengan begitu megah, dengan cepat, tetapi setelah pendeta seniornya meninggal atau dipanggil pulang, pelayanan tersebut bubar. Itu terjadi karena fondasinya lemah. Dan saya tidak mau demikian. Kalau ministry ini sudah kita bangun dengan kuat, kalau saya sudah dipanggil pulang menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada saya, maka generasi berikutnya harus terus membangun lebih kuat lagi, lebih baik lagi. Itu sebabnya kalau kita belajar dari sejarah pelayanan bapak-bapak gereja dan juga para reformator, mereka yang meletakkan dasar gerejanya kuat, sampai hari ini namanya masih harum. Gerejanya masih terbangun dengan kuat sampai hari ini. Nah, setidaknya ada 2 alasan saya memulai ministry ini. Pertama, adanya ketidakpuasan akan keadaan gereja pada waktu itu saya melayani. Artinya begini, saya merasa sebagai waktu itu masih bisa dikatakan sebagai orang yang masih muda dalam pelayanan. Tapi saya merasa ada sesuatu yang salah di dalam pelayanan. Ada satu yang kurang dari pekerjaan Tuhan, terutama dari Injil yang diberitakan, dari ministry yang berjalan. Kenapa pelayanan ini tidak menghasilkan orang-orang seperti yang tertulis dalam kitab Injil, yang bisa mengubah sejarah dunia, menjadi garam dan terang dunia? Kenapa yang diberitakan di mimbar sama yang ditulis di dalam Alkitab jauh berbeda? Dan itu muncul ketidakpuasan di dalam diri saya. Pasti ada yang salah dari ministry ini. Walaupun saya tidak mengatakan tidak puas terus kemudian saya pergi. Tidak, 14 tahun lamanya saya menjadi seorang full timer di sebuah gereja. Dalam kondisi apapun saya belajar setia di sana 14 tahun. Itu bukan waktu yang pendek 14 tahun itu. Dari gereja itu 0 di sebuah ruko yang kecil sampai terakhir gereja itu membangun dengan nilai bangunan dengan harga yang miliaran. Dengan kapasitas jemaat yang mencapai 700 orang. Jadi saya bukan berarti mengatakan kalau kita tidak puas dengan sebuah ministry kita
punya visi baru. Tapi kita harus punya satu visi yang besar, kerinduan yang besar untuk membuat satu perubahan. Kalau ada sesuatu yang tidak beres di masyarakat, sesuatu yang tidak pada tempatnya, engkau sebagai orang-orang yang terpilih, orang-orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan harus punya satu ide. Bagaimana bikin perubahan yang besar di tengah-tengah masyarakat. Kalau di masyarakat sekarang ini misalnya ada ketidakadilan dalam hal hukum, kesenjangan dalam ekonomi, bayar sekolah anak-anak begitu mahal, itu harus menjadi visi saudara. Satu hari membuat saudara tidak puas dan bikin sekolah yang murah, yang terjangkau, dan orang bisa sekolah tanpa harus bayar mahal. Jadi visi yang muncul dalam diri kita memang harus dimulai dari ketidakpuasan akan keadaan di sekitar kita. Saudara nggak puas karena gaji saudara kecil terus bertahun-tahun, 10 tahun, 20 tahun, makanya berpikir untuk mengembangkan diri. Kadang-kadang membuka usaha sendiri. Usaha seperti ini juga nggak puas. Kemudian kenapa nggak membuka usaha di bidang yang lain yang bisa mungkin prospeknya lebih maju dan sebagainya. Ketidakpuasan sesuatu yang positif asal ditempatkan pada tempatnya. Yang kedua, panggilan untuk melakukan amanat agung Yesus Kristus. Seperti yang Lukas 4 ayat 43 sampaikan, ayat itu begitu menggores di dalam hati saya. Walaupun itu ayat untuk Tuhan Yesus, tapi juga ayat itu saya hayati untuk diri saya. Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa ke kota-kota lain juga saya harus pergi memberitakan Injil. Saya tidak boleh hanya fokus di satu tempat, nyaman di sana, dan sementara yang lain saya tidak rangkul, saya tidak bisa jangkau. Padahal saya mau, padahal saya bisa. Saya pernah canda sama teman-teman di Citra juga, teman-teman anak-anak murid saya juga. Dulu kalau seandainya saya nggak ke Serpong ini, apa yang terjadi? Kemudian ada juga candaan, mungkin tidak ada Agung. Mungkin tidak ada Mas Aris, mungkin tidak ada Daud, Wita, mungkin tidak ada yang Yosua, mungkin tidak ada yang lain. Artinya kehadiran saya di sini bisa memunculkan generasi-generasi baru yang mencintai Tuhan. Dan sebaliknya seperti itu. Jadi visi amanat agung itulah yang membawa saya pergi ke tempat ini. Saya harus berpikir bagaimana jiwa-jiwa dijemput, dilayani. Bukan hanya saya nyaman di satu tempat. Itulah yang akhirnya menjadi tujuan atau misi pelayanan dari gereja ini. Jadi misi atau pelayanan dari gereja SBC Ministry adalah menjadikan semua bangsa murid Kristus. Matius pasal 28 ayat 19-20. Kemudian dari mana saya mulai pelayanan ini? Sedikit saya akan menceritakan sejarah bagaimana ministry ini berdiri. Seorang mentor yang cukup saya kenal dengan baik dan juga mengenal saya, mentor saya, melayani di sebuah gereja besar di Jakarta dan dia seorang penatua di sana. Dia sempat menanyakan satu pertanyaan kepada saya, Pak Wardo boleh saya tanya sesuatu tapi jangan tersinggung ya. Oh enggak apa-apa, saya bilang. Dia berkata, Pak mohon maaf, Bapak ini kan bukan pendeta besar. Bukan pendeta yang terkenal, tidak punya modal. Ya memang betul yang diucapkan tuh semuanya betul. Pendetanya memang kecil juga secara fisik juga. Tidak keluar masuk TV juga. Tidak juga ada di media sosial. Modal juga tidak punya sama sekali. Bagaimana Bapak bisa memulai pelayanan ini? Karena sekali lagi, sekarang ini di zaman sekarang ini Bapak Ibu Saudaraku sekalian, gereja yang maju, gereja yang secara kasat mata maju, di depan mata maju yang banyak jemaatnya rata-rata punya dua hal ini. Pertama harus punya nama besar, kalau enggak terkenal. Kalau enggak bisa. Yang kedua modal yang kuat. Kalau enggak punya modal yang kuat minimal ada yang memberi modal. Nah, masalahnya yang memberi modal juga enggak ada Bapak Ibu. Nama besar apalagi, saya paling nama saya dikenal cuman wilayah Citra dan sekitarnya. Itu pun di kompleks itu. Jadi saya tidak punya nama besar, tidak terkenal juga, dan juga tidak punya modal dalam pelayanan. Bahkan teman-teman saya juga tanya, bagaimana kamu memulai satu pelayanan tapi kamu gak bermodal apa-apa? Pendeta kok modal dengkul. Saya pernah juga diajak satu kali sama satu anak remaja, dia kasihan lihat pelayanan saya waktu awal-awal. Saudara kalau ngeliat pelayanan kita sekarang ini, saudara ngeliat begini gak kelihatan kasihan. Coba lihat foto-foto saya zaman saya tadi nanti ada kan ya. Foto-foto saya masih kurus
kurus itu. Mungkin lihat foto saya sudah kasihan orang. Itu kurus 43 kilo berat saya. Vito beratnya berapa Vito? 45. Nah, lebih kurus dari Vito. Jadi bisa dibayangkan saya waktu itu. Jadi kurus banget. 43 kilo berat saya itu. Jadi makanya saya sering bilang kalau kena angin kenceng saya geser Bapak Ibu. Saya ikut geser. Nah satu kali ada satu anak murid saya bilang gini. Dia panggil saya kakak. Kak, saya kenal satu orang kaya di Jakarta. Dulu anak remaja kakak. Sekarang dia mobilnya Mercy. Rumahnya besar. Dia pokoknya kaya raya deh. Saya kenalin siapa tahu dapat dana. Dan pada waktu itu saya harus akui Bapak Ibu saudaraku sekalian. Saya tergiur. Saya belum benar, saya masih bengkok waktu itu. Saya mengandalkan manusia. Saya pikir boleh juga lah siapa tahu dapat 1 M gitu. Saya punya pikiran tuh siapa tahu lah dapat 1 M. Kemudian saya kan mau pelayanan gak ada ruko, gak bisa nyewa. Kemudian saya gak punya modal apa-apa. Bagaimana saya memulai pelayanan. Akhirnya waktu mau ditemukan sama orang yang kaya ini, saya terpancing. Kemudian kami bertemu di satu mall yang cukup terkenal di Jakarta dan dia datang agak terlambat. Biasanya orang terkenal begitu ya, orang besar datangnya terlambat ya biasanya. Terus kemudian pakai jas rapi begitu. Terus kemudian, ayo silakan pesan. Waduh, dari situ sudah kelihatan aura orang kayanya. Silakan pesan. Tapi waktu dia pesan sendiri Bapak Ibu, dia pesannya cuman cake kecil gitu untuk dia sendiri. Terus kemudian karena dia cuma pesan buat dia sendiri satu kue kecil gitu, saya juga mau mikir, mau pesan nggak punya duit, bayar. Teman saya ada 2 orang juga yang ikut, itu juga nggak berani pesan juga, jadi cuma lihat itu. Dan itu membekas sekali sampai akhir. Kemudian percakapan kami, terus dia tanya, Kak, saya dengar kakak mulai pelayanan di daerah Serpong ya? Oh iya. Gimana ceritanya? Terus saya cerita, kemudian singkat cerita acara ngobrol itu selesai. Dan kami berpisah di lift. Mungkin dalam hati saya nanti mungkin dia akan minta nomor rekening saya. Nanti akan transfer, langsung aku transfer ya 1 M. Pikiran duniawi saya itu nempel banget, saya masih ingat itu. Betapa saya mengandalkan manusia waktu awal-awal itu. Kemudian setelah pulang, besok beberapa harinya orang yang ngajak saya itu ketemu saya masih gini. Kak mau ngomong tapi jangan tersinggung ya. Kalau udah ngomong begitu saya gak enak Bapak Ibu. Sebenarnya kata-kata itu untuk menghibur saya supaya saya gak tersinggung. Saya tahu itu. Saya bilang ya ngomong saja. Maaf nih teman yang saya ajak kemarin ketemu sama kakak. Kayaknya gak enak ngomongnya. Ngomong apa? Dia ngomong gini, itu pendeta kamu ya. Pendeta kok buka pelayanan gak ada modal ya. Pendeta kok modal dengkul. Itu gak bisa jalan pelayanan begitu. Sekarang mah gak bisa pelayanan tanpa uang. Gak bisa. Nanti kalau saya udah kaya, saya akan buka gereja di mana-mana. Saya akan modalin pendeta-pendeta. Mungkin mau bahasa lainnya, saya mau bayar itu pendeta-pendeta. Terus kemudian saya merenung hari itu dan saya menangis di kaki Tuhan. Bukan karena dilecehkannya saya menangis. Saya menangis karena saya disadarkan saya tidak boleh mengandalkan manusia. Dan saya hari itu mengandalkan manusia. Sejak saat itu, sejak pengalaman itu, saya berpikir ulang kalau ada orang yang bahkan menawarkan diri untuk mensupport pelayanan saya. Ada seorang berkata, Pak Wardo, kok gak pernah main ke rumah Pak? Main dong Pak, bawa proposal Pak. Bapak butuh apa? Sebutkan saja Pak. Main-main ke rumah dan saya tahu itu salah satu orang yang kaya. Rumahnya juga bak istana. Kalau saya datang ke sana, saya mengucapkan 1-2 kalimat, saya tidak perlu mengalami banyak kesulitan di awal-awal pelayanan saya. Terutama kesulitan keuangan. Sampai hari ini saya tidak menginjakkan kaki saya di rumahnya. Dan setiap ketemu di pesta, selalu dia bilang juga, Pak Wardo, mau gak main-main ke rumah sih Pak? Terus saya juga berpikir, kenapa saya harus main ke rumah? Kalau memang Anda mau mensupport pelayanan pekerjaan Tuhan, kenapa saya harus main ke rumah? Anda bisa minta nomor rekening bendahara gereja. Dan Anda bisa mentransfer, selesai sudah. Toh bukan untuk saya juga.
Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku sekalian, itu menjadi salah satu juga landasan dalam pelayanan saya. Bahwa saya harus mengakui saya hanya bermodalkan iman dan panggilan di dalam melayani pekerjaan Tuhan ini. Seorang teman saya juga yang sudah sekolah Alkitab lama, dia tanya sama saya, Pak Wardo, saya itu pengen jadi gembala Pak. Tapi saya nggak tahu bagaimana memulai penggembalaan. Terus saya bilang mulai saja. Tapi kan saya nggak punya uang Pak. Saya tidak punya modal Pak. Saya juga tidak punya uang. Saya juga tidak punya modal. 3 tahun sampai 4 tahun pertama pelayanan ini diambil dari kas rekening tabungan anak saya. Walaupun tidak lama kemudian ada teman-teman yang datang tepat waktunya. Salah satunya di sini ada Ricky, Sally yang waktu itu bergabung dan cukup mensupport pelayanan. Ada Ronald dulu. Ada teman-teman yang awal-awal itu secara keuangan mensupport pelayanan. Tetapi awal-awal itu betul-betul berat sekali karena nanti saya ceritakan. Karena kami mulai dari anak-anak remaja Bapak Ibu. Yang benar-benar gak ada persembahannya. Belasan orang dan waktu ibadah itu kalau kita buka persembahan, kotak persembahan modelnya juga seperti ini Bapak Ibu. Kita tidak pernah kotak persembahan kita edarkan. Dari pertama gereja berdiri langsung kotak ditaruh di samping-samping. Mau memberi silahkan, nggak memberi jangan merasa bersalah. Itu prinsip saya. Supaya apa? Supaya jemaat tidak perlu harus tertuduh kalau nggak punya uang untuk ke gereja. Kenapa Bapak bisa ngomong begitu? Emang ada pengalaman? Iya saya punya pengalaman. Waktu saya ke gereja dulu, yang paling saya hindari itu persembahan. Kenapa? Saya orang miskin. Saya orang tidak punya uang. Apalagi persembahan di beberapa gereja itu maju ke depan, angkat tangan, angkat persembahannya dulu. Pertama-tama angkat persembahan, terus ucapkan ikrar. Bahwa nanti akan diberkati, segala macam. Udah begitu, maju ke depan, satu-satu. Nah itu Bapak Ibu. Mau gak mau mesti diisi dong. Yang lain maju, masa saya gak maju? Kalau udah maju, kalau kosong, waduh, saya bohong dong. Jadi yang salah satu yang menakutkan bagi saya zaman itu adalah persembahan. Sejak awal konsep pelayanan ini kita bangun bukan berdasarkan persembahan jemaat. Tapi berdasarkan kerelaan jemaat memang untuk memberi sesuai dengan bagiannya. Dan Tuhan cukupkan. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Seperti yang saya katakan bahwa saya memulai dari apa yang saya miliki atau saya punya. Karena saya tidak bisa memulai sesuatu yang saya tidak punya. Dari yang saya punya. Karena Tuhan itu begitu. Tuhan itu minta bukan apa yang tidak kita punya. Yang kita punya. Yang saya punya apa? Pertama yang saya punya ya keterampilan membangun hubungan dari lingkup anak muda. Memuridkan mereka dan membawa mereka kepada Tuhan. Tetapi saya tidak punya keterampilan menjangkau orang dewasa. Tidak punya Bapak Ibu. Makanya awal-awal gereja ini berdiri yang datang rata-rata anak muda. Saya masih ingat itu ya. Beberapa senior datang kemudian dibilang ini ibadah anak muda ya Pak. Dan itu hampir setiap kali orang dewasa, orang tua datang selalu begitu. Kecuali, ada kecuali. Tante Wiwi dan Om Irwan. Itulah yang saya perhatikan waktu itu yang menjadi penggerak bagi senior-senior lain. Tapi awal-awal yang tingkat usia ya, walaupun dulu ada Ci Eva, Ko Iwan yang termasuk cukup usia awal-awal ya. Tapi kok Om Irwan, Tante Wiwi pada waktu itu bisa menjadi seperti kayak penjangkau awal untuk usia dewasa. Tentu disupport waktu itu awal-awal oleh Pak Joko dan Mbak Ani sebagai orang yang usianya di atas saya. Terutama Pak Jokonya. Karena saya ini muda, usia saya masih pada waktu itu berarti berapa itu ya? Berapa itu Mah? 30, berapa itu? 7? Hah? 33? Masih merasa. Muda banget dong itu. 33. Masih muda banget. Jadi yang saya bisa jangkau juga orang-orang di bawah saya. Muda-muda. Anak-anak remaja semua. Jadi saya berpikir, bagaimana caranya menjangkau mereka? Waktu makan sebagai youth pastor di sebuah gereja. Waktu makan bersama. Saya tanya, siapa di sini yang punya teman di daerah Serpong? Terus dia bilang, saya ada 1 di SGU. Saya ada 1 di UMN. Yang di SGU itu akhirnya menjangkau Ellen. Nah namanya Livia. Ellen waktu itu menjangkau teman-teman termasuk
Evelyn adiknya, Agung, dan yang lain-lain. Dari Yedija ada teman lagi yang lain. Terus begitu. Jadi dari satu orang berkembang, dia jangkut teman-temannya yang punya linknya. Terus nggak lama kemudian si Randy datang. Cuk gitu ya. Saya kunjungin dulu sih awalnya. Kan dikasih tahu sama mama mertua ada saudara tinggal di Serpong, Karawaci. Terus dia buka usaha di daerah Serpong sana. Saudara bukan dari saya, saudara dari istri. Artinya keluarga istri menikah dengan keluarga dari Randy Flo ini gitu. Kemudian waktu saya kunjungin tuh, waktu saya bilang saudara itu nggak percaya banget gitu loh. Mungkin saudara dari mana nih, ujung kulon mana gitu, bumi planet mana gitu. Emang jauh sekali kita punya warna kulit ya Ren ya. Saudara dari mana ini gitu. Itu juga belum pas, nggak lama setelah itu Randy itu kemalingan kalau tidak salah. Dan dia pengen cerita sama saya, dia pengen ngobrol, dan itulah titik balik akhirnya Randy bisa pelayanan di SBC Ministry. Kalau Mas Iwan itu memang sejak awal ini sudah mensupport kami walaupun masih ibadah di tempat lain. Ricky, Sally, dulu ada Ronald, Joe, Mirah, itu walaupun di gereja lain dia masih support secara materi. Dan saya melihat dalam situasi-situasi di mana saya mentok, stuck secara materi juga, Tuhan itu bisa buka jalan yang luar biasa. Jadi sesuai dengan waktunya, caranya yang ajaib. Dan kadang-kadang Tuhan cuma pakai orang itu sebentar, habis itu saya selesai udah. Ada satu keluarga yang waktu ibadah pemberkatan, pentahbisan itu ikut. Dan itu memberkati pelayanan kami sampai bahkan sekarang kadang-kadang masih mentransfer pribadi kepada saya. Itu sudah 10 tahun. Dia bilang gini, Pak Wardo, itu pun juga kenalnya juga nggak tahu Tuhan pakai cara gitu. Ibadah panas sekali karena AC cuma satu, bayangin. AC cuma satu, ruangan kurang lebih segede ini. Panas luar biasa sore-sore. Terus dia bilang, Pak boleh nggak Pak saya tambah AC? Panas sekali ya Pak kalau untuk ibadah. Ya boleh aja Ci, boleh aja Bu. Tapi kalau Ibu tambah AC otomatis kan naik daya mesti dinaikkan. Oh nggak apa-apa saya naikkan dayanya. Saya tambah AC 2 ya Pak. Oh silakan nggak apa-apa. Tapi maaf juga Bu, kalau naikkan dayanya tambah AC-nya berarti biaya operasional juga naik juga. Loh saya ngomong apa adanya dong. Kemungkinan saya juga belum tentu bisa membayarnya. Jadi saya pikirkan ulang deh Bu. Enggak Pak, saya akan tetap bayar. Semua saya tutup. Dan itu sampai berjalan berapa tahun. Jadi saya melihat bahwa cara Tuhan yang ajaib. Sampai akhirnya saya bertemu juga dengan anak remaja saya dulu Caroline yang pernah tinggal di Karawaci. Kemudian cari lagi, ketemu. Nah cara mencari jiwa tuh begitu yang saya lakukan. Jadi orang-orang yang saya pernah tahu, saya punya link, saya hubungi. Kemudian saya bawa, saya bimbing kepada Tuhan dan Caroline termasuk Awi. Mana Awi? Ada Awi nggak di sini? Mana Awi? Di mana? Kamu kok sembunyi? Nah ini jemaat mula-mula dulu dari Buddha ini Awi ini. Caroline, Awi, baptis bersama, ada fotonya lagi. Waktu foto baptis saya ini, yang baptis Awi sama Caroline, saya ngeliat saya kurus bener ya. Masih kurus bener itu ya, masih ngerangkik ya. Ini orang-orang pertama yang dihasilkan dari pelayanan ini. Setidaknya ada 4 langkah yang saya lakukan. Pertama saya mensurvei bersama dengan anak murid saya waktu itu Vandiliu selama kurang lebih beberapa hari. Kemudian saya melakukan pra PAW kumpul di mall SMS, Livia, kemudian ada Yedija dan beberapa orang. Kami menggunakan mall SMS karena dia ada downtown untuk ngobrol tanpa harus menyewa satu tempat. Kemudian setelah itu kami menyewa satu tempat, waktu itu sebenarnya bukan saya tapi adik saya sama Fandi buka bimbel di sektor 1C dan kemudian di sana kami mulai membuka rumah kami untuk pelayanan. Ayo siapa mau pendalaman Alkitab, ayo siapa mau belajar firman. Wadah ngumpul itu makanya wajahnya juga masih culun-culun gitu. Wajah adik saya juga ada di situ, masih culun-culun, masih katrok-katrok. Kemudian dari situ akhirnya saya dapat berkat dari gereja awal saya memberi modal menyewa ruko 1 tahun. Puji Tuhan. Diberi kursi 50, ampli dan 1 keyboard plus mic-nya.
Puji Tuhan, itulah modal pelayanan saya. Dan dia berkata, gembala senior saya berkata 1 tahun, tapi itu setelah buka pelayanan Bapak Ibu, setelah kita melangkah dulu. Selama 1 tahun gajimu diberikan. Jadi saya sudah digaji, saya masih ingat gaji saya waktu itu 5 juta. Itu gak kecil loh Bapak Ibu pada waktu itu, 5 juta gaji saya. Jadi bisa dibayangkan saya meninggalkan pelayanan dalam kondisi kenyamanan yang luar biasa. 5 juta setiap bulan selama setahun. Itulah yang menjadi biaya operasional pelayanan pada waktu itu. Masalahnya tahun kedua waktu menyewa, nah itu pusing Bapak Ibu. Dari mana duitnya? Itu pada waktu itu masih ingat 30 juta tahun kedua. Uang 30 juta itu gede sekali. Tapi kami sedikit juga ada tabungan untuk anak-anak sekolah, asuransi kita punya. Ya waktu tahun kedua, kalau nggak salah atau tahun ketiga, saya lupa. Tahun pertama, waktu kita menguras tabungan itu tahun pertama. Karena kami juga harus keluarkan untuk dekorasi. Ini kalau yang ini Erwin ya. Puji Tuhan kita waktu dekor interior ini, Erwin kan bisa nyicil. Saya pikir kabar baiknya dulu orang itu juga begitu. Waktu saya lihat nilainya 22 juta. Saya langsung lemes Bapak Ibu. Karena seingat saya 2,5 juta. Kok jadi 22 juta? Itu beda 0. Langsung lemes kaki saya Bapak Ibu. Gemeter saya. Gak ada duit saya. Tapi saya diem. Saya bahkan gak cerita sama istri saya. Saya gak cerita sama yang lain. Saya cuma lemes saja. Gimana cara bayarnya? Tapi ada kabar baik. Walaupun sebentar kabar baiknya. Mungkin karena lihat saya pucat. Karena ngomong lihat saya pucat. Gak apa-apa Pak Pendeta. Ini untuk Pak Pendeta khusus. Separuh dulu yang bayar. Nanti separuhnya lagi berikutnya. Separuh juga gak ada duit. Masalahnya itu cuma saya. Iya gitu. Terus saya gimana ya bahasanya supaya gak terkesan pendeta miskin gitu loh. Sebenarnya saya punya duit juga sebenarnya untuk tabungan anak saya kan sebenarnya ada. Saya bilang saya minta beberapa hari boleh Pak. Boleh kok. Ya boleh gak apa-apa. Gak lama kemudian jarak 1 minggu. Pak karyawan butuh Pak. Untuk gaji segala macam bisa dilunasin sekalian gak Pak? Waduh makin lemes lagi. Aduh gimana ini? Saya dapat dari mana uang sebanyak itu? Saya masih ingat ketika hujan-hujan gerimis. Saya kuras tabungan saya satu ATM ke ATM yang lain. Itu dalam kondisi gerimis plus air mata saya netes Bapak. Karena selama saya bertahun-tahun di sana saya itu difasilitasi jemaat. Digaji, jarang namanya memberi. Kenapa jarang memberi? Karena diberi terus. Kalau sakit saya lebih enak. Sakit itu uang melimpah. Jemaat datang bawa amplop, bawa parcel, Natal begitu. Jadi enak bener. Kayaknya hidup tuh enak bener itu. Tapi waktu awal melayani kaget Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Karena betul-betul itu awal yang sangat sulit bagi kami. Sempat saya ceritakan kemarin itu sampai kita ada ketegangan hubungan dalam pernikahan kami juga. Jadi itu awal-awal kami melayani, kami akhirnya ibadah perdana tanggal 31 Januari 2010 jam 5 sore. Dan yang datang dari jemaat yang kelihatannya banyak tadi, yang di PAW tadi yang kelihatan banyak tadi, yang datang hanya segelintir orang remaja. Yang lain kabur. Kenapa? Tahu karena ini GBI. Karena banyak orang tidak mau gini gereja jadi GBI. Karena saya ngikut denominasi GBI kan, ada yang dari Katolik, ada yang dari Buddha, dari Muslim, dari Hindu. Waktu mereka tahu GBI, bubar Bapak Ibu. Waduh, saya bilang, aduh gimana ini? Kita mulai ministry tapi gak ada orangnya. Tapi saya meyakini bahwa saya dipanggil Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa, Tuhan pasti akan cukupkan. Kemudian selama 10 tahun kami pindah 6 sampai 7 tempat pelayanan. Yang pertama kami menggunakan sektor 1C, menggunakan bimbel. Kemudian yang kedua kami menggunakan Ruko Vena. Ada bisa ditayangkan yang Ruko Vena A9, itu di situ ada. Langsung saja Ruko Vena A9. Terus kemudian A12, itu A12. Kemudian ada Ruko Blitz. Nah Ruko Blitz ini 3 ruko kita renov. Kan sekaligus sekolah musik dengan Agung Holbrook waktu itu. Tapi masalahnya Bapak Ibu gak dapat izin. Kami diresolusi. Ibadah seperti ini, ibadah KKR seperti ini. Saya sudah dapat WA dari Pak Lurah. Pak Pendeta mohon maaf. Pak Pendeta kok maksa sih. Kan sudah saya bilang tunggu izinnya dulu Pak Pendeta. Wah udah gak enak nih. Itu jam 8:30 atau 8:30, saya lupa itu.
Di bawah ternyata sudah rame. Ada polisi, ada tentara, ada ustadz, ada orang-orang yang dari masjid. Mereka sudah kumpul. Bakar! Bakar! Aduh, saya pikir gimana nih. Kemudian akhirnya saya hadapi. Kita akhirnya ngungsi sementara ke Tuberta. Tuberta itu gereja sahabat ya kenalan dari istri saya. Kemudian saya ke situ. Tapi beberapa hari kemudian saya dipanggil. Diajak ngobrol. Seperti diusir gitu sebenarnya. Tapi bahasanya halus gitu. Ini mau berapa lama nih di sini gitu. Aduh kayaknya gak enak gitu. Mau berapa lama di sini. Jadi bahasanya itu kan aduh gak enak. Secepatnya Om, saya bilang secepatnya Pak nanti kita cari tempat pindahan. Itu juga karena listriknya kecil kalau gak salah cuman berapa 2.200 atau 1.300 mati-mati kalau kita pelayanan. Akhirnya kita pusing, kita berpikir kemana. Dan akhirnya kita bisa nyewa restoran, Resto Uncle James yang di Lagi Krola di sana. Di sana kita pelayanan kurang lebih saya lupa juga 6 sampai 7 bulan. Kemudian dapatlah ruko ini. Ini dari mamanya Akong, Tante Suan yang jualan depan dan kemudian beliau berkata, tolong dong pendetaku tuh butuh tempat untuk pelayanan. Gereja ini dari Solusi mungkin kasihan pertama-tama. Namanya Bu Sri. Dia kasihan. Dan dia bilang ya udah pakai gratis saja. Udah pakai gratis. Akhirnya saya ketemu sama ibu itu. Dia cinta Tuhan juga. Dia gereja di GKY. Dan kemudian ngomong Pak udah pakai gratis saja Pak. Ini sudah baru saya renov 40 juta nih Bapak pakai gratis. Saya bilang ibu saya mohon maaf. Saya tidak mau gratis. Bapak kan baru di resolusi. Bapak baru di resolusi. Gimana nanti Bapak punya duit? Gak apa-apa. Ibu tentukan saja berapa nanti kami cicil. Kalau 25 juta terlalu besar enggak Pak? Oh enggak, kami bisa bayar. Wong dulu aja yang di Blitz itu sudah 50 berapa atau mendekati 60 ya. Berapa gue waktu itu awal tuh? Kurang lebih ya segitu ya. 50 berapa gitu ya. Itu aja kita maksa. Apalagi cuma 25 separuhnya. Saya bilang saya bisa Bu. Ya udah Pak bayarnya terserah. Oh itu enak tuh. Enak tuh. Bayarnya terserah Pak. Terserah waktunya. Ya kalau gak bisa bayar juga gak apa-apa. Wah tapi Pak mohon pengertian ya Pak. Saya tidak mengizinkan kalau ada yang jualan. Nah, makanya kalau ada jualan kita nggak izinin karena sudah kesepakatan dengan pemilik kita nggak ada jualan. Sampai hari ini sudah kurang lebih 4 tahun kita nyewa ini, bener nggak sih 4 tahun ya? Kita sekarang udah 40 juta per tahun dan bayarnya tetap sama, terserah Pak. Cicil terserah kapan saja. Walaupun begitu kita juga punya mental, walaupun kita terserah begitu, saya bilang sama bendahara ada uang lunasin dulu, prioritaskan tempat kita ibadah. Jangan kita ini memanfaatkan orang, terserah kemudian kita enak-enak. Saya bilang ada uang, bayar dulu saya bilang. Jangan sampai nanti dia butuh uang, orang lain mau pakai, akhirnya ambil orang lain. Kita sudah naikin daya kita 16 ribuan ini. Belum partisi dan yang lain-lain itu cukup besar biaya operasional. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, saya meyakini bahwa Tuhan punya cara-cara yang ajaib untuk menolong membuka jalan kalau itu pekerjaannya. Walaupun kadang-kadang saya merasa seperti kok Tuhan itu gak bela ya. Tuhan itu kok gak tolong ya. Nah seperti yang saya katakan bahwa 10 tahun itu saya meletakkan dasar. Membangun dasar pelayanan gereja ini. Saya ingin gereja ini dibangun di atas dasar emas atau batu permata. Bukan atas dasar jerami atau kayu kering sehingga gampang terbakar. Jadi 10 tahun pertama ini sebenarnya saya lebih banyak terus menerus bekerja siang malam saya baru meletakkan dasar. Dan dasar itu meliputi bisa disebut dalam 3 hal Bapak Ibu. Dasar bicara mengenai 3 hal. Yang pertama doktrin atau ajaran. Jadi saya meletakkan dasar ajaran bahwa pusat dari gereja ini adalah Kristus, tidak lain. Dasarnya harus Kristus. Yang kedua, motivasi. Motivasi saya diuji juga. Apakah benar saya melayani ini motivasinya karena amanat agung atau karena motivasi lain? Misalnya, saya mau cari hidup lewat pelayanan. Kan ada Bapak Ibu pendeta yang cari hidup dari pelayanan. Pendeta memang dihidupi oleh pelayanan, tapi dia bukan hidup dari pelayanan.
Dia enggak hidup karena pelayanan, tapi dia hidup untuk pelayanan. Seluruh hidupnya ditaruh di pelayanan, walaupun akhirnya dia bisa makan dari situ. Saya punya prinsip, kalau memang jemaat tidak bisa membiayai kehidupan saya kerja. Saya cari uang, dan itu saya lakukan beberapa waktu juga. Di satu tempat yang bisa menggaji saya, waktu itu 2 kali gajinya dari gaji gereja yang saya terima. Walaupun akhirnya saya mundur karena terlalu padatnya pelayanan pekerjaan itu. Jadi motivasi saya diuji, termasuk motivasi orang-orang yang bersama saya juga diuji juga. Dan kita diuji lewat persoalan, masalah Bapak Ibu. Selama 10 tahun pelayanan ini kami begitu banyak konflik. Ada yang kuat, ada yang gak kuat Bapak Ibu. Dan itu memang mendewasakan. Cuman saya sedih juga ya, gak kuat akhirnya cabut juga. Nyerah juga angkat tangan. Tapi saya rindu, saya berharap Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang masih bertahan, yuk kita selesaikan. Ada masalah kita selesaikan. Jangan mundur. Karena fondasi kita terus kita bangun. Yang ketiga, bicara mengenai kualitas karakter dan iman kita. Dan ternyata melalui persoalan-persoalan masalah teruji kualitas karakter saya sebagai pemimpinnya dan juga orang-orang di bawah saya. Termasuk kualitas iman kita diuji dengan benturan, dengan masalah dan kelihatan. Saya sering bilang, kalau kita ngelihat kualitas karakter seseorang jangan di mimbar Bapak Ibu. Nggak bisa, jangan di gereja. Waktu kita ngadepin masalah. Waktu kita benturan. Waktu keinginan kita tidak terpenuhi. Waktu kita direndahkan orang. Dan itulah ujian karakter terbesar dalam hidup kita. Dan itu terjadi bukan hanya di gereja, di pelayanan, di rumah tangga kita juga. Di tempat kerja juga terjadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Jadi 3 hal itu menjadi landasan dalam pelayanan yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, beberapa gambaran tadi nanti bisa dilanjutkan kalau sudah selesai. Saya lanjutkan lagi bahwa amanat agung yang menjadi misi atau tugas utama gereja ini bukan kita punya misi atau agenda lain. Misi kita bukan hanya kumpul-kumpul. Gereja ini ada bukan hanya untuk kumpul-kumpul, senang-senang habis ibadah makan, enggak. Kita punya misi untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus Kristus yang kita jabarkan dalam 5 pilar. 5 pilar itu yang pertama adalah penyembahan atau ibadah. Jadi kita ada di sini untuk beribadah, untuk menyembah Allah. Gunakan waktu-waktu itu untuk kita bisa ketemu Tuhan seminggu sekali. Yang kedua, persekutuan orang percaya. Kami ada untuk membangun persekutuan orang percaya lewat apa? Lewat komunitas-komunitas sel yang kita bangun, yang kita ciptakan. Selesai ibadah kita fellowship itu untuk membangun persekutuan kita. Lewat pemuridan, kami ada untuk bisa bertumbuh ke arah Kristus. Lewat pemuridan yang kita juga set untuk menolong jemaat bertumbuh. Kemudian lewat pelayanan kami ada untuk melayani Tuhan sesuai dengan beban, panggilan dan karunia. Jadi kita tolong jemaat tuh semua terlibat pelayanan. Nah kalau gereja-gereja cuma punya modal uang biasanya siapa yang digaji itulah yang pelayanan. Itu tidak sehat Bapak Ibu. Semua kita harus terlibat pelayanan. Mau digaji nggak digaji semua terlibat pelayanan. Harusnya kan begitu kan Bapak Ibu. Tidak ada yang nganggur dalam pelayanan. Tidak semua pelayanan di gereja, tapi kita ambil bagian masing-masing sesuai dengan peran kita. Dan yang terakhir, kita ada untuk bisa kembali mengutus jemaat melakukan amanat agung, penginjilan. Kita belum melakukan ini loh Bapak Ibu. Kita masih terlalu nyaman di sini, kita belum mengutus orang. Tapi Pak, kemarin Pak Joko sudah mission trip Pak ke mana? Ke Pati, ke Kudus. Sebenarnya penginjilan itu adalah kita pergi ke tempat di mana belum ada Injil di sana dan kita memberitakan Injil orang yang belum pernah dengar Injil sebenarnya. Sekarang kalau penginjilan kan ke gereja Bapak Ibu. Itu bukan penginjilan, itu khotbah ke gereja. Penginjilan sesungguhnya kita pergi ke tempat yang nggak ada Injil, di sana buka sekolah, mungkin buka lahan, kemudian kita bisa masuk ke pedalaman dan kita bisa memenangkan jiwa di sana. Itu sebenarnya penginjilan yang benar Bapak Ibu saudaraku sekalian. Kalau yang itu namanya mission trip atau jalan-jalan. Oke, bisa sudah selesai? Sudah? Belum? Oh, nggak apa-apa. Saya lanjutkan kembali Bapak Ibu. Kami berusaha menjaga 5 tujuan ini tetap seimbang. Ada gereja-gereja yang mungkin bagus di ibadah penyembahannya, bagus itu ya. Tapi persekutuannya kurang. Ya udah selesai ibadah ya udah. Tapi kalau kami coba, kami usaha untuk bisa
ibadah kita desain dengan baik, pujian penyembahan, ibadahnya kita desain dengan baik yang bisa menjawab kebutuhan jemaat, tapi persekutuannya kita juga bangun lewat komunitas-komunitas. Kemudian pemuritannya juga kita bangun dengan baik. Ada gereja mungkin pemuritannya bagus tapi ibadahnya nggak bagus atau persekutuannya nggak bagus. Kita coba untuk bisa menjaga 5 ini keseimbangan ini berjalan dengan seimbang. Kami percaya bahwa gereja yang memiliki komitmen besar untuk amanat agung akan menjadi gereja yang besar atau gereja yang agung. Saya ulang lagi, gereja yang punya komitmen besar untuk amanat agung akan menjadi gereja yang agung. Gereja yang besar, bukan gerejanya agung loh ya. Gereja yang agung, gereja yang besar. Lewat ibadah atau penyembahan gereja akan tambah kuat. Jemaat tambah kuat lewat apa? Lewat ibadah. Bisa di next saja nggak apa-apa. Lewat persekutuan gereja, persekutuan orang percaya gereja tambah akrab. Jadi kalau kita ibadah kita bisa kuat iman kita, tapi kalau persekutuan kita tambah akrab. Lewat pemuritan gereja atau orang percaya tambah sungguh-sungguh, tambah serius ikut Tuhan. Lewat pemuritan. Lewat pelayanan gereja bertambah besar. Gereja nggak bisa tambah besar kalau semuanya pangku tangan Bapak Ibu. Harus terlibat semua dalam pelayanan. Mengambil bagian perannya masing-masing. Dan gereja bertambah luas lewat penginjilan. Kita harus memberitakan Injil, melakukan peran yang harus kita ambil. Saya tutup terakhir dengan visi gereja ini. Visi gereja ini saya bagi dalam 2. Visi kualitatif dan visi kuantitatif. Yang diambil dari Kolose 1 ayat 28-29. Di sana dikatakan memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Pendeta tidak menemukan atau tidak menciptakan visi sendiri, nggak boleh. Pendeta itu adalah rekan Kristus. Dia hanya boleh menemukan visi dari Alkitab. Tidak boleh menciptakan sendiri. Karena saya ini bukan pemilik gereja Tuhan Yesus. Saya hanya hamba. Kalau saya ciptakan sendiri visi sendiri berarti saya menciptakan gereja sendiri. Gereja itu milik Tuhan. Ada 2 visi yang sesuai dengan Kolose 1 ayat 28 ini. Yang dulu sering saya kemukakan tapi belakangan saya hanya mengutarakan sisi kualitatifnya. Kualitatif kita menjadi seperti Kristus. Gaya hidup dan karakter kita seperti Kristus. Sementara visi kuantitatif yang dulu pernah saya tayangkan sempat saya sembunyikan. Kenapa? Karena saya takut salah fokus. Bapak Ibu akan fokus ke visi kualitatifnya. Seperti kita menjangkau sedikitnya 10.000 murid bagi Kristus. Murid yang seperti Kristus. Ya saya berharap usia saya bisa melihat 10.000 murid ini dijangkau. Tapi kalau enggak ya di generasi saudara. Kita punya gedung gereja dengan nuansa taman di atas tanah 2 hektar. Sempat ada yang bilang sama saya, emang wali kota. Lo gak apa-apa orang ini juga visi. Kalau gak digenapi juga gak masalah toh Bapak Ibu. Kalau digenapinya separuh juga gak apa-apa. Saya menulis ini awal-awal pelayanan. Sekolah, rumah sakit, panti asuhan dan badan usaha milik gereja yang nanti akan kita bangun bersama. Badan usaha milik gereja ini akan kita bangun seperti satu yayasan yang semua keuntungannya diperuntukkan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Dulu sempat ada, saya sempat merasa visi itu sudah tergenapi waktu awal-awal seorang pengusaha bilang sama saya, Pak, kalau tanah ini deal Pak, saya menang nih Pak, saya buka badan usaha milik gereja. Mungkin dalam hati saya, mungkin ini Tuhan utus untuk bikin badan usaha milik gereja. Nah saya ngandalin manusia lagi Bapak Ibu. Dan saya ketipu lagi itu, kebohong lagi itu. Makanya kadang-kadang kalau orang sekarang ngomong sama saya, Pak, saya mau ini Pak, saya cuma senyum-senyum aja. Kenapa? Karena sudah banyak ditipu Bapak Ibu saya. Bukan ditipu, sebanyak dibohongin saya. Jadi kadang-kadang saya berpikir, ini bener gak Kak nih? Jangan-jangan nanti cuma ngomong, tapi gak dijalankan. Jadi sekarang kalau orang, Pak, nanti saya mau bikin kolam apa itu? Kolam baptisan Pak. Sampai sekarang gak bikin-bikin juga sih Bapak Ibu. Kadang beberapa saya ingetin loh. Dulu beberapa yang teman-teman ya. Ada di sini ada Ricky, Sally, Ronald. Dulu menulis dulu. Nanti mau buka panti asuhan. Nanti mau buka rumah singgah. Ronald lu sempat ngomong tuh. Mau buka, nanti mau bangun gereja buat
rumah Tuhan. Jangan lupa loh, itu visi. Mungkin Tuhan bisa pakai kamu, juga mungkin Tuhan pakai yang lain. Saya nggak tahu juga. Tapi saya mengatakan begini bukan untuk mengintimidasi saudara, bukan. Maksud saya saudara udah ngomong itu jangan lupa atau pura-pura lupa, nggak boleh. Nah, kenapa bertumbuh dalam segala hal Bapak Ibu? Karena saya mau kita ini bukan hanya secara fisik kelihatan bertumbuh. Kita ini Bapak Ibu bangunannya kelihatannya bertumbuh, jumlah jemaatnya banyak. Tapi rontok karakternya, rontok motivasinya. Pengajaran kita juga belum kuat. Kebenaran firman Tuhan belum kuat. Ya buat apa kita orang Kristen begitu Bapak? Karakternya juga masih banyak masalah. Saya mau seimbang. Semakin hari gaya hidup kita semakin seperti Kristus, semakin hari juga secara kuantitatif kita lihat hasilnya juga. Pekerjaan Tuhan dipercayakan dengan jiwa-jiwa, dipercayakan dengan aset-aset dan sebagainya. Tapi yang penting karakter kita dulu. Kenapa? Kalau karakter kita nggak bagus, aduh sudah, saya juga bisa jadi pendeta yang hilang loh Bapak Ibu. Saya bisa sesat loh. Saya bisa jatuh loh Bapak Ibu. Makanya saya sempat ditegur juga salah satu pengurus dulu. Saya ngomong kan saya evaluasi. Pengurus itu sekarang udah gak bersama dengan kita. Kita ini sudah jalan 3-4 tahun ya jemaat kita mandek gitu ya. Saya kan ngomong agak sedikit emosi gitu. Terus dia gak ngomong di forum itu. Dia ngomong pribadi. Dia bilang, Kak aku boleh ngomong tapi jangan tersinggung ya. Ya gak apa-apa. Kalau kita terlalu cepat bertumbuh, kita jadi sombong. Mungkin juga cepat robohnya juga. Saya renungin loh sampai hari ini. Dan itu bukan orang yang cuma ngomong Bapak Ibu. Saya masih ingat waktu tahun kedua kita kesulitan keuangan. 30 juta baru terkumpul 7 juta atau masih kurang 7 juta atau 8 juta. Saya masih ingat atau 10 juta. Dia telepon saya, Kak masih ada berapa? Masih kurang berapa? Saya bilang masih kurang 10. Besok kan terakhir, kalau besok gak tercukupi bagaimana? Ya kalau gak tercukupi kita ibadah di bawah pohon. Itu awal-awal. Saya kaget, dia cairkan deposito tabungan anaknya. Saya merinding Bapak itu. Sampai saya netesin air mata. Terus saya tanya, ini uang dari mana? Soalnya orang itu irit sekali luar biasa. Irit tingkat dewa Bapak Ibu. Kalau dia makan ke tempat makan, misalnya kita makan di Pecel Lele, dia bawa nasi dari rumah. Ayo, ada yang lebih irit dari ini? Ada enggak? Oh dia sangat irit tapi memberi. Waduh dia luar biasa. Untuk diri sendiri dia irit. Tapi untuk pekerjaan Tuhan dia betul-betul jor-joran. Saya makanya dengar dia punya nasihat. Saya dengar dia punya masukan. Kenapa? Dia bukan orang luar. Dia pemain. Bareng-bareng kita basah. Bareng-bareng kita kerjakan pekerjaan Bapa yang begitu banyak PR ini. Itu sebabnya saya tidak bangga kalau lihat saudara secara rohani kelihatan pengurus, aktif pelayanan, tetapi karaktermu, hubunganmu dengan Tuhan bermasalah. Saya tidak bangga, saya sedih juga. Secara materi engkau mungkin kelihatan kaya, sekarang sudah naik mobil, dulu naik motor. Rata-rata jemaat itu naik motor loh Bapak Ibu. Hanya satu yang punya mobil, satu pun pergi Bapak Ibu. Awal-awal. Motor cuma beberapa saling jemput. Jadi habis nyampe dia balik lagi jemput lagi. Jadi hanya beberapa motor. Mobil itu hanya satu dan itu pun pergi gak lama kemudian. Kenapa? Dia lihat motor semua. Ini gak level. Sampai ada satu jemaat awal-awal yang punya mobil yang ngomong gini. Pak Pendeta mohon maaf saya mau ngomong. Kenapa sih orang sering ngomong mohon maaf? Pak Pendeta mohon maaf ngomong kita ini kok jemaat Bapak ini kok kiri-kiri semua sih. Sampai ngomong begitu. Terus saya ngomong gini. Ya jemaatnya juga pendetanya juga kere. Pak Pendeta kok jemaat Bapak tuh kiri-kiri semua sih Pak. Bu kita jangkau pengusaha yang kaya begitu loh. Nah ini yang gak kita mengerti. Perhatikan Bapak Ibu. Kita kalau melakukan itu berarti kita melayani. Tapi bengkok hati kita. Siapapun yang Tuhan percayakan kepada kita, kita layani sama. Mau kaya mau miskin. Yang miskin dengan perannya. Yang kaya dengan perannya. Masing-masing juga gak boleh iri hati. Di sini nggak ada kok karena orang kaya jadi pengurus, nggak ada Bapak Ibu. Bukan karena begitu. Dia kaya kalau nggak cinta Tuhan, nggak ada di sini nggak ada Bapak Ibu. Semua karena kita berdasarkan memang saya lihat orang itu memang mencintai Tuhan. Kan sejujurnya
pengamatan saya kan semakin hari harusnya kan kita makin cinta Tuhan ya Bapak Ibu ya. Makin hari kan makin baca Alkitabnya rajin, makin hari makin punya kerinduan untuk mengenal Tuhan. Tapi kan dalam perjalanan waktu saya juga ngelihat Bapak Ibu Saudara, makin hari kok nggak makin cinta Tuhan, sedih loh Bapak. Makin hari kok nggak makin suka firman Tuhan, nggak makin hidup suci kan saya sedih Bapak. Karena dulu ada lagu lama. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Lagu itu kalau saya dengerin bisa nyentuh gitu kok. Tambah hari itu harusnya orang tambah cinta Yesus, tambah percaya sama Tuhan, tambah benci dosa, tambah setia sama Tuhan. Jangan tambah hari kita tambah meninggalkan Tuhan. Kalau itu terjadi, yuk kita bangkit Bapak Ibu. Kita kembali ke cinta mula-mula. Cinta mula-mula juga bukan bicara perasaan kita. Karena perasaan ini gak bisa kembali lagi Bapak Ibu. Ada orang mungkin berpikir dulu kok saya awal-awal ikut Tuhan kok perasaan bergairah. Terus sekarang kok enggak. Yang dikembalikan bukan perasaannya dulu. Aktivitasnya dulu. Lakukan kembali seperti yang dulu kamu pernah lakukan. Wahyu pasal 2 ayat 4, 5. Jadi yang dikerjakan pertama-tama dulu kalau suka baca Alkitab lagi. Dulu pelayanan lagi. Itu dulu Bapak Ibu, nanti kembali lagi. Gairahnya itu kembali lagi. Ini berlaku untuk suami istri juga. Untuk hubungan pacaran juga. Kenapa ya Pak? Dulu kalau saya sama istri saya waktu masih pacaran, waktu bulan-bulan awal menikah, masih gairah gitu loh. Saya masih, sekarang kok gak ada greget gitu, kenapa ya Pak? Jadi kalau pegang tangan istri saya tuh kok beda ya Pak. Dulu kayak pegang tuh ketemu, kayak ada setrumnya gitu Pak. Terus sekarang enggak Pak. Saya persis kayak pegang besi tua Pak. Itu kenapa? Itu mungkin karena kasih kita juga dingin sama pasangan kita. Caranya gimana? Kembalikan lagi kegiatan yang semula. Pergi bareng lagi. Jalan-jalan lagi. Ke pasar bareng lagi. Tidurnya juga nempel gitu kan. Ada yang sampai sudah kasih masukan ke saya tuh kemarin. Ini kok Om, ibadahnya kok di ibadah siang kok banyak materi keluarga ya. Karena banyak keluarga juga. Sebisa mungkin juga bagian keluarga juga saya dapat sedikit ilustrasi. Saya bilang yuk kita tambahkan juga sama pasangan kita, perasaan cinta kita makin hari makin bagus. Sama istri sama suami nempel, sering pergi bareng. Ya jangan yang satu kondangan, satu di rumah. Yang satu di mall, satu di rumah. Yang satu di pasar, satu di rumah. Loh kemana suaminya? Dia gak suka ke pasar. Loh mana suaminya kok gak ikut kondangan? Dia gak suka kondangan. Loh mana suaminya kok gak gereja? Dia gak suka ke gereja. Dan nanti sama waktu masuk surga, malaikat tanya, loh mana suaminya? Kok gak masuk surga? Dia gak suka di surga. Dia suka di neraka. Saudara jangan boleh gitu loh. Ingat, perkawinan itu adalah kesatuan yang dipersatukan Allah, satu daging. Bukan satu kegiatan, dua kegiatan bersama. Semua kegiatan harus bareng-bareng. Sama istri, sama suami, nempel terus. Dan itu yang membuat kita tak terpisahkan satu sama lain. Saya mau sampaikan sama saudara, sebenarnya ini baru pendahuluan khotbah saya. Belum masuk materinya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.